warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ibu Nurhayati Beduwaju, suami saya Pak Suharyono, yang sekarang ini berada di rumah tahanan negara sudah hampir 4 bulan. Tanggal 6 sudah 4 bulan. Suami saya itu dituntut oleh jaksa dari Kejaksaan Poso, dituduh menyelewengkan uang komite Pak, komite, bukan dana bos, uang komite. Sehingga setelah diproses ya di Pengadilan Negeri Palu dinyatakan bebas. Kemudian jaksa kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah kasasi dilaksanakan oleh kejaksaan dan diterima oleh Mahkamah Agung, maka diputuskan bahwa suami saya dinyatakan bersalah. Saya sedih, Pak. Saya sedih karena dinyatakan bersalah. Padahal sebenarnya yang suami saya lakukan itu tidak seperti yang dituduhkan oleh jaksa, yaitu menyelewengkan uang komite. Uang komite ini berasal dari orang tua siswa. Berasal dari orang tua siswa, kemudian sudah dirapatkan, ada persetujuan, program dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari komite. Jadi dia melaksanakan program tersebut. Nah, dari kegiatan yang dia lakukan itu, dia hanya melanjutkan, Pak. Dia melanjutkan karena kepala sekolah yang lalu sudah pensiun, kemudian diangkat dia sebagai kepala sekolah, waktu itu hanya sebagai PLT. Nah, tentunya kita tahu bersama bahwa PLT itu tidak bisa merubah kebijakan yang sudah ada. Dia menjabat sebagai PLT 9 bulan, Pak. Tapi dia sudah divonis seberat itu, Pak. 4 tahun 6 bulan. Subsidiar 200 juta. 200 juta bagi kami itu sangat berat, Pak. Sangat berat. Kami ini pegawai biasa, pegawai negeri biasa yang tidak mampu menyediakan uang 200 juta dalam waktu 6 bulan. Pengurangan hanya 6 bulan. Jadi kami merasa sedih, Pak. Merasa sedih karena suami saya itu divonis terlalu berat. Padahal kesalahan yang dia lakukan tidak seperti kenyataannya seperti itu, bahwa dia tidak menyelewengkan uang komite karena tidak ada yang dirugikan, negara pun tidak ada dirugikan. Kemudian divonis. Jadi saya sebagai istri, Pak, saya sangat bersedih. Saya punya anak, Pak. Saya punya anak juga di luar sana, saya punya anak sudah dewasa. Mereka tentunya malu atau mereka memikul beban yang sangat berat karena bapaknya berada di tahanan. Padahal suami saya itu tidak bersalah, Pak. Karena dia tidak ada apa yang dia ambil, dia hanya membayar honor dari guru. Jadi dia masuk ke dalam tahanan itu, Pak, untuk kepentingan orang banyak. Dia yang harus memikul beban itu. Dia yang harus terima beban yang sangat berat. Kami sangat bersedih, Pak. Kami menganggap bahwa putusan itu tidak adil, Pak. Karena kenapa dikatakan tidak adil?
Dia dituduh menyelewengkan uang komite, hukumannya 4 tahun 6 bulan. Sedangkan di tempat yang lain di luar sana, banyak kasus-kasus tidak seberat itu Pak yang dia terima. Suamiku 4 tahun 6 bulan. Kami merasa sedih Pak. Suami saya diputuskan seperti itu. Karena kami menganggap tidak adil. Ada 2 sekolah yang diperiksa Pak. Mengapa tidak diperiksa semuanya yang ada? Karena kegiatan ini, pembayaran komite, uang pemungutan komite, program-program komite berlaku hampir seluruh Sulawesi Tengah pada umumnya. Jangankan di Poso Pak, di Palu juga seperti itu. Tapi hanya 2 sekolah Pak yang diperiksa. Ada 2 sekolah yang ditahan. Ada suami saya, ada kepala sekolah saya Pak yang ditahan seperti itu juga dalam kasus yang sama. Saya berpikiran Pak, mengapa suami saya diputuskan seperti itu, padahal dia hanya melanjutkan melaksanakan tugas, sedangkan kepala sekolah yang sebelumnya dinyatakan bebas. Bukan saya membandingkan Pak, saya tidak membandingkan, tapi saya merasa tidak adil. Perlakuan ini saya rasa tidak adil Pak. Karena dalam Undang-Undang Dasar Pak pasal 27, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Di mana letak keadilan? Saya merasa tidak adil perlakuan seperti ini. Terbukti Pak bahwa suami saya itu banyak didukung oleh alumni-alumni yang berada di Poso. Kemudian selain alumni ada pengacara Pak. Pengacara itu mungkin tidak ada di tempat lain. Sampai 15 Pak, 15 yang mendukung. Pengacara ini orang-orang intelektual semua, sarjana, mereka punya pemikiran yang hebat. Kalau memang toh suami saya itu bersalah, tidak mungkin pengacara bisa bergabung seperti itu, bisa mendukung suami saya. Itu terbukti bahwa suami saya tidak seperti yang dinyatakan sekarang. Nah sekarang ini kami minta keadilan Pak. Kemudian kami mau berbuat, karena masih ada upaya hukum lagi. Masih ada 1 upaya hukum Pak, yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini kami akan lakukan, tetapi putusan tidak keluar sampai hari ini. Padahal suami saya sudah dieksekusi, sudah berada dalam tahanan selama 4 bulan, hampir 4 bulan Pak. Sedih hati saya. Suami saya juga berkata, bagaimana kabar? Selalu dia menanyakan Pak, bagaimana kabar? Sampai di mana perkembangan? Saya susah untuk menjawab Pak. Saya tidak tahu untuk menjawab. Karena sampai hari ini salinan putusan itu belum keluar. Karena tidak bisa melakukan peninjauan kembali kalau tidak ada salinan putusan. Saya sangat sedih Pak. Suami saya berada dalam tahanan. Kami tidak pernah berpisah Pak. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Dia hanya dia hanya membayarkan honor kepada guru-guru demi kesejahteraan guru Pak. Dia sendiri yang masuk dalam tahanan Pak. Dia yang memikul beban ini Pak. Sungguh berat Pak hati kami. Anak-anak saya juga selalu sedih, selalu menanyakan bapaknya Pak. Saya sedih sekali. Saya meminta keadilan Pak melalui Bapak. Saya mohon Pak dengan sangat, bantu saya Pak, bantu saya untuk mengeluarkan suami saya, karena saya menganggap suami saya itu tidak bersalah Pak. Dari sekian sekolah hanya 2 Pak yang diperiksa. Kemudian dari 4 kepala sekolah, 2 yang bebas, 2 yang ditahan. Padahal objeknya sama Pak. Suami saya itu hanya meneruskan Pak. Kenapa suami saya yang ditahan Pak? Saya merasa tidak adil seperti ini. Saya memohon kepada Bapak, bantu kami Pak, supaya suami saya itu bisa dibebaskan. Kemudian selain alumni yang mendukung,
ada 15 pengacara Pak, tidak meminta biaya apapun kepada kami. Mereka tidak meminta, mereka bekerja dengan sukarela Pak. Kami ini sangat sedih Pak dengan kejadian seperti ini. Suami saya dibantu oleh pengacara sebanyak 15 orang tanpa memungut biaya Pak. Kami juga berterima kasih kepada yang sudah membantu suami kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Kemudian Pak, suami saya itu dari Pulau Jawa Pak. Dia jauh-jauh datang kemari Pak untuk membentuk anak poso supaya anak poso bisa cerdas, bisa pintar dan sebagainya. Dia jauh datang dari Pulau Jawa untuk menjadi guru dengan sukarela Pak. Ikhlas dia bekerja. Pagi dia sudah datang, ada guru-guru yang hadir di tempat ini. Mereka juga tahu bagaimana suami saya bekerja Pak. Bisa nanti Bapak kalau kurang yakin, Bapak bisa tanya kepada guru-guru bagaimana suami saya itu bekerja. Dia bekerja dengan ikhlas Pak. Tapi apa yang dia dapat Pak? 4 tahun 6 bulan yang dia dapat Pak. Jadi saya mohon Pak, kebijakan dari Bapak, minta tolong bantu Pak. Dia dari Pulau Jawa jauh-jauh kemari Pak untuk mengabdi, untuk menjadi anak poso supaya pintar. Oleh sebab itu banyak alumni-alumni yang mendukung beliau. Ada juga alumni yang hadir di tempat ini. Bapak bisa tanyakan bagaimana sikap dari suami saya. Dia bekerja dengan baik, dengan sukarela. Kalau toh itu memang informasi dari saya kurang meyakinkan, bisa Bapak tanya kepada alumni-alumni yang ada di sini. Kemudian Pak, saya bermohon melalui kesempatan ini, tolong bantu kami Pak. Barangkali menyampaikan aspirasi saya, menyampaikan pesan hati nurani saya, barangkali bisa disampaikan kepada Ibu Bupati, karena kami menganggap Ibu Bupati adalah orang tua kami. Barangkali dengan kebijakan, karena kami yakin, kami tahu Ibu Bupati itu adalah orang yang baik, barangkali dia bisa membantu kami dalam hal penahanan ini. Kemudian Ibu Bupati, saya yakin karena kami sama-sama perempuan Pak, bagaimana seandainya kami dipisahkan dengan suami Pak. Barangkali Ibu Bupati bisa bantu kami untuk mengeluarkan suami saya, karena saya yakin suami saya itu tidak bersalah Pak. Kemudian juga barangkali Bapak, melalui Bapak kami minta tolong Pak disampaikan juga kepada yang lebih tinggi lagi, Bapak Gubernur. Saya tahu, saya yakin Bapak Gubernur itu orang yang bijaksana, bisa menyampaikan hati nurani saya ini. Karena hati nurani saya ini sudah hancur Pak, sedih saya menerima cobaan seperti ini. Bukan kami tidak menerima cobaan ini Pak, tapi kami rasa berat sekali Pak untuk menerima cobaan ini. Bisa disampaikan Pak, minta tolong melalui kesempatan ini disampaikan kepada Bapak Gubernur, karena saya tahu, saya yakin Bapak Gubernur itu orang yang bijaksana. Kalau dia melihat ada guru mungkin yang tidak bersalah kemudian ditahan seperti itu Pak, mungkin barangkali bisa bergerak hatinya untuk membantu kami. Yang paling utama lagi kepada Bapak Presiden, maaf Pak, terlalu tinggi kami untuk menyampaikan permohonan ini, tapi saya merasa saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden. Kalau dia mengetahui ada guru yang ditahan seperti ini, mungkin Bapak Presiden tidak setuju. Karena saya tahu Bapak Presiden itu sangat menghargai jasa guru Pak. Dia sangat menghargai jasa guru, apalagi guru ini, guru yang bekerja dengan ikhlas. Jadi saya mohon pada kesempatan ini minta tolong Pak, supaya barangkali disampaikan kepada beliau-beliau penentu kebijakan. Mudah-mudahan cuma saya dikeluarkan dari tahanan penjara secepatnya Pak. Barangkali itu ya penyampaian dari saya Pak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama semoga
apa yang kita perjuangkan ini tergantung dari keikhlasan, ketulusan, terus dimawa Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tapi saya yakin ketika kita selalu memperjuangkan sesuatu yang benar, Tuhan selalu di pihak kita.